Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Nandes. Malam Kak. Silakan buka kamera. Malam kami tanah. Ya, malam juga. Aku cuma mau nanya Kak. Emang kalau di Kristen itu ada hari kebangkitan? Haleluya saudaraku. Kenapa orang Kristen itu percaya ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Tuhan sudah terbukti dia mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya. Maka kami orang Kristen itu percaya kepada kebangkitan. Jadi orang Kristen itu iman yang benar, iman yang sejati, bukan iman yang halu. Kamu tahu iman yang halu? Kita percaya nanti ada kebangkitan, tapi nggak pernah ada yang mati dan bangkit. Itu namanya iman halu. Tapi kami bukan iman halu, bro and sister. Sebab Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Makanya Tuhan Yesuslah yang membangkitkan nanti semua orang yang di dalam kuburan. Dan terbukti ketika Tuhan Yesus mati saudaraku ya, yaitu 2000 tahun yang lalu, di Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Mazmur ayat 8, Mazmur 68 ayat 18 sampai 21, firman Tuhan tertulis di situ. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, ketika dia mati ya, dia turun ke alam maut, cantik ya. Dia turun ke alam maut. Nah, di alam maut itu Tuhan Yesus membebaskan tawanan-tawanan. Tawanan-tawanan itu maksudnya manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama, dan roh mereka kan ada di Hades, di alam maut. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga membangkitkan mereka. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberi pengampunan. Dia telah mengambil kunci kerajaan maut dengan darahnya yang kudus. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Mereka sekarang ada di kota kudus, yaitu surga. Nah, makanya Tuhan Yesus telah terbukti memberikan pengampunan, bukan nanti-nanti. Sehingga kami percaya ada kebangkitan. Tetapi jika Kristus tidak mati dan bangkit, memang tidak ada kebangkitan, cantik. Tidak akan ada kebangkitan. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan baik, begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita, maka kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus ikut bangkit. Nah, di ayat firman Tuhan ya, ketika Tuhan sudah datang, dia akan membangkitkan semua orang dalam kuburan, yaitu di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ketika Tuhan sudah datang di hari zaman, semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka bangkit. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Di situ banyak orang dibangkitkan Tuhan Yesus, orang yang percaya, orang yang setia dibangkitkan bercahaya seperti bintang-bintang, tetapi orang yang tidak percaya, orang yang melakukan kejahatan, orang yang tidak setia, mereka dibangkitkan untuk dihukum. Inilah yang kita tunggu-tunggu, cantik. Kedatangan Tuhan sudah datang kembali untuk menjemput umatnya, membangkitkan semua orang yang mati, dan juga sebagai hakim adil. Berarti yang membangkitkan Tuhan Yesus sendiri gitu. Iya, Tuhan itulah Tuhan itu sendiri, makanya dia adalah yang maha kuasa. Oh, satu lagi Kak. Ya, silakan. Kalau orang Kristen, kalau kan katanya udah mati terus lagi itu langsung masuk surga atau gimana? Tuhan Yesus Kristus, iya, Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dunia pun roh keilahiannya ada di surga, ada di mana-mana. Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu, cantik. Ya, tubuhnya jasadnya yang turun gitu. Iya, tubuhnya yang rohnya datang ke dunia. Iya, kalau dia datang dalam keadaan sebenarnya yang adalah roh Allah yang maha kuasa itu, ya nggak bisa kita lihat dia. Nggak bisa. Bahkan kita akan hangus. Nggak akan mampu kita memandang wajah Tuhan Yesus yang adalah keilahian yang maha besar itu. Nggak akan mampu. Tapi supaya kita bisa melihat Tuhan Yesus, dia datang dalam tubuhnya sendiri. Supaya kita bisa melihat. Nah, begitu. Jadi Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu karena dia adalah Allah yang maha hadir. Oh, ya udah, makasih ya Kak. Salam toleransi. Iya, salam toleransi juga. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Nandes yang cantik dan manis. Iya, selamat malam udah Taylor. Iya, selamat malam Kakak. Silakan buka kamera.
Pertanyaannya apa, Bang? Saya mau bertanya, kakak kenal Tuhan Yesus itu semenjak dia lahir apa sebelum dia lahir? Saya kenal Tuhan Yesus itu semenjak saya itu percaya kepadanya. Saya kenal Tuhan Yesus kan karena membaca Alkitab. Saya kan membaca Alkitab. Lalu saya beriman. Saya percaya. Nah, Tuhan Yesus hadir dalam hidupku dan membuat banyak mujizat dalam hidupku. Ya, jadi kakak kenal Tuhan Yesus sebelum dia lahir apa sesudah dia lahir? Itu aja. Ya ampun. Saya mengenal Tuhan Yesus karena saya membaca Alkitab dan saya beriman. Yang dicatat dalam Alkitab ini adalah tentang Tuhan Yesus semua. Baik dia menciptakan langit dan bumi, baik dia berfirman kepada para nabi, baik dia ketika datang berkenosis ke dunia, baik dia kembali ke surga bertahta dalam kemuliaannya. Itu yang dicatat di sini, bro. Oke. Saya boleh tanya lagi nggak? Iya, silakan. Kan Tuhan Yesus tuh lahir ke dunia itu. Iya. Jadi saya ingin bertanya, ingin tahu dari dia umur 13 tahun sampai 30 tahun tuh dia kemana gitu. Saya ingin tahu gitu. Oke. Sesuai dengan firman Tuhan di Lukas 2, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ayatnya ya, Lukas 2. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi Tuhan Yesus itu ada di Nazaret kemanusiaannya ya. Ya, kemanusiaannya yang ada di Nazaret. Dari umur 13 sampai 29. Karena apa? Memang di dalam hukum Taurat, dalam peraturan Yahudi, sebelum umur 30 belum boleh mengajar dan mempunyai murid. Nah, walaupun Tuhan Yesus itu adalah sumber segala kecerdasan, sumber segala hikmat, dia dalam umur 12 pun dia sangat cerdas dan penuh hikmat, bahkan orang-orang heran, imam-imam kepala saja, alim ulama saja heran dari mana diperoleh semua kecerdasan itu. Tapi tunggu dulu, belum selesai nih ya. Nah, Tuhan Yesus kemanusiaannya ada di Nazaret. Tapi keilahiannya ada di surga, ada di mana-mana, bosku. Ya. Karena apa? Keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Ingat ya, eksistensi dari Allah itu adalah roh. Jadi keilahian Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir, tapi kemanusiaannya waktu itu ada di Nazaret. Ya, karena ada misi penyelamatan yang harus dilakukan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Nah, begitu saudaraku. Jadi dalam 27 tahun itu ya, dari 13 tahun sampai 30 tahun ya kan? 27 tahun itu ya Tuhan Yesus ada di Israel selama 33 tahun, bosku. di Israel. Iya dong. Kemanusiaannya tapi keilahiannya ada di mana-mana. Karena keilahiannya tetap mengendalikan seluruh alam semesta baik di surga maupun di bumi. Tuhan Yesus itu mengajar berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Jadi rasul-rasulnya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Makanya rasul-rasulnya itu doktor, profesor, insinyur dan segala macam, segala gelar. Ya karena apa? Mereka siang malam bersama dengan Tuhan Yesus. Nah kalau kita mengambil S1, S2, coba hitung ya. Kalau kita hitung S1 itu 144 SKS ya. Bentar, Tuhan Yesus punya rasul dan nabi. Oh iyalah, karena Tuhan Kristus yang berfirman di Matius 23 ayat 34, aku telah mengutus nabi-nabiku, ahli-ahli kitab, orang-orang bijaksana. Tuhan Yesus juga yang mengutus malaikat, yaitu di Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus berfirman, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Karena Tuhan Yesus lah yang mengutus para nabi dan para rasul dan juga malaikat-malaikat, bro. Jadi saya kan nggak tahu nih, Kak kan bertanya boleh kan? Iya, makanya saya jawab, bosku. Jadi Tuhan Yesus itu siapa-siapa aja sih nama-nama nabi dia, rasul dia itu siapa aja sih, Kak? Saya nggak tahu nih. Oke, ya, saya kasih tahu ya. Nabi-nabi Tuhan Yesus yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, Abraham, Nabi Samuel, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, Nabi Mika, Nabi Nahum, Nabi
Habakuk, masih banyak nabi-nabinya ya. Dan nabi terakhir itu adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Oh, Yohanes. Oh, itulah Yohanes Nabi Pembaptis. Oh, Yohanes Yohanes nabi juga. Pembaptis. Ya. Ada juga Yohanes. Rasul Yohanes. Beda lagi. Oh, jadi Nah, kalau rasul-rasul Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus itu Rasul Yohanes, Rasul Filipus, Rasul Petrus, Rasul Matius, Rasul Paulus, Rasul Matias, Rasul Bartolomeus, Rasul siapa lagi ya? Lukas, Rasul Markus, masih banyak rasul-rasulnya ya, seperti itu. banyak nabi Tuhan Yesus ya. Iyalah, namanya juga Tuhan, pasti dia yang memilih nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Ya kan saya nggak tahu nih, saya cuma bertanya aja. Iya, makanya saya kasih tahu bosku. Nggak termasuk Nabi Adam itu ya kak ya? Adam itu, kamu tahu arti Adam apa? Adam itu kan berasal dari bahasa Ibrani, yaitu manusia pertama. Nah, kamu harus tahu dulu arti Nabi dalam Alkitab. Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, itu Nabi, yang artinya adalah juru bicara Allah yang menyampaikan pesan kepada umat tentang nubuatan Mesias. Itulah tugas Nabi. Nah, kalau dikatakan Adam itu nabi, dia menyampaikan nubuatan kepada umat mana? Orang dia manusia pertama. Dan juga tidak ada nubuatan Adam di dalam Alkitab. Jadi mana yang hebat Tuhan Yesus daripada Adam? Aduh, Tuhan Yesus, tolong ampunilah dia. Kan Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, Bang, yaitu Adam. Oh, Tuhan Yesus? Iya. Tuhan Yesus yang menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Yohanes 1 ayat 3 kan tadi firman Tuhan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah ada, Adam juga tak ada. Kenapa? Tuhan Yesuslah yang menciptakan Adam. Oh, jadi kalau Yesus tak ada, Adam tak ada ya? Ya iyalah, karena kan Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya sudah jelaskan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 3, saya ulangi ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi tanpa Tuhan Yesus tidak ada bumi ini, manusia, langit, matahari, bulan, bintang, nggak akan ada. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, makanya Adam ada, bro. Wah, hebat Tuhan Yesus. Oh, hebat dong, tepuk tangan tuh Tuhan Yesus, Allah yang Maha Besar. Oh, boleh tanya lagi ya, Kak ya? Satu lagi lah, bosku. Ya, satu lagi ya. Kan Tuhan Yesus berkoar-koar sebelum Abraham ada. Mohon maaf dulu, bro. Ada, gitu kan? Tunggu, bosku. Kenapa nggak dia ngomong sebelum Adam ada, aku sudah ada? Kenapa Abraham doang gitu kan? Sebelum Adam ada, aku sudah ada, coba gitu kan, sebelum yang lain-lainnya gitu. Kenapa Abraham doang gitu? Bosku, tolong ya diperbaiki dulu diksinya, nggak usah bilang berkoar-koar. Enak aja kamu, bosku. Jangan kayak gitulah. Bertanya tapi ada etika juga. Tuhan berkoar-koar. Maaf kakakku yang cantik. Ya, dimaafkan ya, Tuhan mengampunimu. Nah, begini saudaraku, kamu harus lihat konteks dulu. Makanya kita harus pintar dan cerdas. Karena apa? Saya kan nggak tahu, makanya bertanya gitu loh. Ya kan? Oke, jadi gini bosku. Di Yohanes 8 ayat 8 sampai 4, Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 itu, kenapa Tuhan menyatakan sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, kenapa bukan Adam? Nah, makanya baca di sini, Bang, konteksnya itu Tuhan Yesus dengan Yahudi itu sedang berbicara tentang Abraham. Di mana orang oh iya dong, karena orang Yahudi bilang gini, ya, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Kan orang Yahudi bilang gitu. Kalau orang Yahudi bilang gini, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Adam? Pasti Tuhan menyatakan sesungguhnya sebelum Adam ada, aku sudah ada. Kan di sini yang dikatakan orang Yahudi tentang Abraham. Karena orang Yahudi bilang gini, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Makanya Tuhan menyatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, makanya Tuhan juga mengatakan, Abraham bapamu telah melihat aku dan mereka bersuka cita. Lah, datang orang Yahudi, sejak kapan kau berjumpa Abraham? Umurmu belum sampai 50 tahun, kamu sudah berjumpa sama Abraham. Tuhan menjawab, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Cuma jadi yang herannya saya ini,
Nabi Adam berdoa menyebut nama siapa ya, Kak? Kalau Adam itu kan mereka menyembah Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itulah Tuhan Yesus. Karena Yesus itu namanya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Iya dong. Jadi kalau di perjanjian lama, mereka menyembah Yahweh Elohim. Nah, tapi siapa Yahweh Elohim ini? Dialah Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Sebab Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah firman-Nya. Sehingga ada lagu, bro, ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah selama-lamanya. Nama Adam itu berdoa gimana caranya? Sebentar dulu, bro, ya. Kan Adam berdoa tuh. Ya, Adam berdoanya minta pengampunan lah sama Tuhan Yesus, minta berkat. Caranya Adam itu berdoa tuh gimana dia? Ya, Yahweh Elohim berkatilah kami gitu. Kan Yahweh Elohim itu Tuhan Yesus. Ingat, Yesus itu kan Yahweh yang menyelamatkan. Nama Yesus itu diambil dari dua kata Ibrani, yaitu Yahweh dan Yasa. Yahweh yang menyelamatkan. Nah gitu ya Bang ya, saya rasa udah cukup dulu ya, makasih Bang. Adam kayak gitu berdoanya ya? Iya. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengampunimu. God bless you. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini sudah kita saksikan bersama ada pertanyaan-pertanyaan antara lain tentang apakah di Kristen itu ada hari kebangkitan, juga ada pertanyaan kapankah Mihana mengenal Yesus, sesudah Yesus lahir atau sebelum Yesus lahir. Dan Mihana mengatakan bahwa dia mengenal Yesus sejak dia membaca Alkitab. Kalau begitu berarti Mihana sebelum mengenal Yesus beragama apa ya? Lalu di mana Yesus dari umur 13 tahun sampai 30 tahun kemana kok di Alkitab tidak disebutkan, dan juga ada pertanyaan kok bisa Yesus dikatakan memiliki nabi seperti Abraham, Musa dan Nuh padahal mereka hidup lebih dulu daripada Yesus. Bagaimana sih sebenarnya pemahaman ayat-ayat di Alkitab ini supaya orang-orang yang membaca bisa mengerti, terutama orang awam dan juga orang yang ingin belajar Alkitab? Ya begitulah kira-kira keinginan dari kita semua. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53. Efesus 4, lihat perikopnya di ayat 8-10. Mazmur 68, lihat perikopnya di ayat 18-21. Yohanes pukul 5:28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Yohanes pukul 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Daniel 12, lihat perikopnya di ayat 1-3. Lukas pukul 2:51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lukas pukul 2:52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.